Hey guys, setiap orang pasti punya masalah kan? Kalian, dia, mereka, orang-orang di luar sana. Bahkan aku sendiri pun punya masalah. Tapi nggak semua orang punya kemampuan memecahkan masalah atau istilahnya problem solving. Tahu nggak guys, orang-orang hebat seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Eleanor Roosevelt, JFK, dan Steve Jobs adalah problem solver sejati. Apa sih problem solver itu? Problem solver adalah orang yang mampu memecahkan masalah gitu. Nah, teknik memecahkan masalah ini atau problem solver ini bukanlah bakat khusus yang cuma dimiliki orang-orang tertentu saja guys. Tapi ini bisa dipelajari. Bahkan kalian pun bisa mempelajarinya dengan mudah. Pada video kali ini nih, aku mau perkenalkan kalian teknik problem solving menggunakan tools yang sederhana. Ayo kita simak. Hey guys, aku Indra Ardianta, aku seorang trainer dan motivator. Posisiku saat ini sebagai Strategic Improvement Management di sebuah perusahaan multinasional. Aku udah banyak bawain materi training di beberapa perusahaan guys, dan berhasil ningkatin produktivitas dan cost saving sampai miliaran rupiah. Nah, materi yang akan kita bahas di video ini nih adalah salah satu materi yang pernah aku bawain di sebuah pelatihan. Oh iya, bagi kalian yang baru masuk di channel aku, jangan lupa subscribe ya guys. Gini guys, aku buat video ini nih buat menginspirasi kalian agar bisa ngembangin pola pikir proaktif mengatasi masalah dalam kehidupan kalian sendiri. Jika kalian simak baik-baik video ini nih sampai selesai, kalian akan jadi problem solver loh guys. Nah, bukannya merasa kewalahan oleh masalah-masalah yang kalian hadapi setiap hari, kalian bahkan bisa belajar untuk menikmati masalah-masalah kalian dan mengatasinya. Asik kan? Malah nih guys, kalian akan ngerasa jadi orang yang lebih baik di akhir sesi ini. Mimpi dan cita-cita kalian akan terasa lebih dekat gitu, dan kalian akan lebih mampu meraih apapun yang kalian impikan dengan penuh semangat guys. Kelas 1, siapakah Anda? Gini guys, sebelum kita mulai mempelajari teknik problem solving ini, aku mau kenalin kalian sama teman-temanku. Memang sih teman-temanku ini nggak nyata, tapi aku yakin loh guys, kalian pasti akrab sama mereka. Mungkin kalian kenal orang-orang seperti mereka di sekolah atau di tempat kerja misalkan. Mungkin juga mereka adalah teman kalian atau anggota keluarga kalian gitu. Atau bahkan mungkin itu bisa jadi kalian sendiri loh guys. Ini nih temanku yang pertama guys, gadis penggerutu. Kalau dia nemuin masalah, dia langsung ambiar, meskipun masalah paling kecil sekalipun. Dia cuma bisa bilang, aku nggak akan pernah bisa ngelakuin itu. Kadang sih dia punya ide-ide hebat, bahkan dia bisa nemuin jawaban dari masalah yang dihadapin. Tapi dia takut gagal dan ditertawain orang lain. Nah, bukannya bertindak, dia malah mengasihani dirinya sendiri. Sambatlah orangnya guys, baperan juga. Apa-apa selalu dimasukin di hati. Dia selalu nyalahin orang lain atas hal buruk yang menimpa dirinya. Dia ngerasa seolah-olah nggak ada orang yang memahami dirinya. More and more, dia sering ngomong hal yang sama. Jelas saja dia bisa. Dia anak orang kaya sih. Coba kalau aku kaya, aku juga bisa. Aku nggak bisa ngelakuin itu. Aku nggak berbakat. Aku nggak akan mencobanya. Gimana jika aku gagal? Pasti teman-temanku akan nertawain aku. Hidupku susah seperti ini karena kesalahan orang tuaku, karena kesalahan teman-temanku, dan karena kesalahanmu. Semua orang jahat. Nggak ada yang mau peduli sama aku. Nggak ada yang mau paham sama aku. Kalau aku cantik, pasti aku akan terkenal. Berikutnya nih, temui temanku yang kedua guys. Perkenalkan si tuan pengkritik. Dia tuh banyak bacot guys, suka ngeritik. Apapun yang dilakuin orang lain, dia akan tunjukin kelemahannya gitu. Songong lah pokoknya guys. Belagu banget, sok pinter dan menganggap dirinya paling bener. Sering ngejatuhin gagasan orang yang gak sependapat sama dirinya. Jika ada temannya yang ngelakuin sesuatu, terus gagal, dia orang pertama yang ngomong, aku bilang juga apa. Kalau nyari kesalahan orang lain, dia pinter banget guys. Tapi nggak pernah nyari kesalahan dirinya sendiri. Kritikannya nggak banyak ngebantu nyelesain masalah, tapi kadang malah nambah masalah baru. Dia juga nggak mau bertanggung jawab kalau ada masalah. Bahkan kalau dirinya buat kesalahan, ditutup-tutupi gitu guys. Terus melempar kesalahan ke orang lain. Dia sering ngomong kayak gini, itu ide bodoh, pasti nggak berhasil. Udah aku bilang juga apa,
Itu semua salahmu. Makanya tim basket kita kalah. Kamu sih nggak becus mainnya. Aku tadi kan udah bilang seperti ini. Ngapain nggak kamu lakuin? Berikutnya, perkenalkan nih guys, temanku yang ketiga, gadis pemimpi yang selalu terjebak dalam alam pikirannya. Orangnya halu guys, suka munculin ide-ide baru, tapi dia nggak pernah mikirin gimana ngubah idenya jadi nyata. Dan dia nggak berusaha nyelesain apapun. Dia cuma puas sama mimpi-mimpinya. Ide-idenya lebih baik ada di kepalanya daripada di dunia nyata. Dia punya impian yang fantastis, yang kayaknya nggak akan bisa jadi kenyataan. Dia cuma bisa bermimpi dan bermimpi gitu deh, tapi nggak pernah bisa ngewujudin. Pokoknya mager banget lah guys. Dia sering bilang kayak gini, Kelak, aku akan jadi artis terkenal. Lebih bagus, aku mulai bisnisku sendiri. Aku ingin jadi dokter jika besar nanti. Aku adalah orang yang penuh ide, tapi aku nggak suka memulainya. Mudah-mudahan ada sekantung uang jatuh di depanku. Berikutnya, perkenalkan nih guys, temenku yang keempat, Tuan Ambisius. Orangnya ulet dan proaktif, orangnya gercep guys. Jika ngadepin masalah, dia langsung bertindak. Gak pernah ngerasa khawatir ataupun punya pikiran negatif dengan masalah-masalahnya. Jika ingin sesuatu, dia akan berambisi untuk segera mewujudkannya gitu guys. Dia gak mikir dulu sebelum bertindak. Dia juga gak tahu cara buat rencana yang matang, menimbang-nimbang sisi positif negatifnya sebelum dilakuin. Yang penting kerja keras dan langsung bertindak. Dia sering bilang kayak gini, aku gak akan menyerah, aku harus bisa mengatasi masalah ini. Aku harus berusaha lebih keras agar berhasil. Mengapa berhenti untuk berpikir? Itu cuma buang-buang waktu saja. Semuanya tentang eksekusi. Aku gak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mengubahnya sekarang. Gak usah pakai pertimbangan dan rencana, langsung action saja. Gimana guys? Apakah kalian seperti teman-temanku tadi? Apakah kalian pernah sambat dan menyerah? Apakah kalian mudah mengkritik orang lain daripada mencoba melakukan sendiri? Apakah kalian suka bermimpi tapi gak pernah ngewujudin? Apakah kalian langsung bertindak tanpa membuat rencana terlebih dahulu? Atau apakah kalian seorang problem solver? Beritahu aku di kolom komentar ya guys. Nah, saatnya nih guys, kalian temui temenku yang kelima, seorang problem solver. Dia tuh ngatasin masalah dengan santuy, nggak menderita karena masalah. Namun dia cari akar masalahnya dulu, ngerencanain matang sebelum bertindak gitu guys. Dia juga mau tuh nyusun ulang rencana saat tantangan baru muncul. Berpikir dan bertindaknya seimbang deh. Jika sukses ataupun gagal, malah seneng belajar dari situ. Sikapnya positif dan fokus pada apa yang bisa diubah dibandingin sama apa yang udah terjadi guys. Dia buat rencana khusus untuk memperbaiki masalahnya, kemudian gercep segera dijalani. Begitu dia ngambil tindakan, dia akan terus pantau perkembangannya. Mantul pokoknya guys. Dia biasa bilang kayak gini, baik, aku akan nyelesain masalah ini dalam 3 bulan. Aku tidak akan khawatir pada masalah ini. Aku akan mencari tahu apa yang bisa aku lakuin. Jadi, apa sih yang nyebabin masalah ini? Untuk memperbaikinya, kita perlu ngelakuin rencana A, B, dan C. Ayo kita coba. Jadi, gimana nih biar berhasil? Apa sih yang salah? Apakah ada cara kita bisa ngelakuin ini dengan lebih baik lain kali? Nah, saatnya nih kita bandingin kelima karakter yang baru kita temui tadi dan melihat perbedaan mereka. Kelima karakter tadi guys punya masalah-masalah sendiri yang harus mereka selesaikan. Gadis penggerutu. Gadis penggerutu muter-muter aja di tempatnya guys. GJ banget, nggak pernah nyelesain masalahnya. Dan tentu saja dia mager, nggak kemana-mana. Tuan pengkritik tahu ada masalah yang harus diselesaikan, tapi dengan cepat nunjuk kesalahan orang lain. Dia nggak berusaha nyelesain masalahnya, tapi sibuk mengkritik orang lain. Garis putus-putus dari titik awal, nunjukin rencana beberapa orang yang akan dia kritik. Gadis pemimpi juga gitu, nggak nyampe-nyampe tujuan. Dia cuma menatap tujuannya kayak melihat bintang yang indah di langit malam. Mager, nggak kemana-mana. Cuma bermimpi solusi besar untuk masalahnya, tetapi nggak pernah nyoba membuatnya jadi kenyataan. Tuan ambisius, ya paling tidak nyoba sampai ke tujuan. Dia nggak pernah nyerah dan terus berlari sekencang-kencangnya. Kadang dia lari ke arah yang salah. Saat dia tahu kalau dia salah jalan, dia berbalik dan mulai berlari ke arah lain secepatnya.
Dia gak pernah berhenti untuk nyari akar masalahnya atau ngebuat rencana yang efektif. Maka garisnya zigzag guys. Dia berlari membabi buta tanpa rencana. Sayang sekali dia mencapai tujuannya dalam waktu yang lama. Problem solver nyampe tujuannya lebih cepat dari yang lain guys. Ya gitu deh, dia punya banyak keberanian dan kecepatan. Dia nyari akar masalahnya dulu sebelum membuat rencana dan mulai bekerja. Kemudian guys, mereka nggak pernah berhenti mantau kemajuan mereka sendiri dan mastiin kalau mereka menuju ke arah yang benar. Sementara yang lain nggak kemana-mana atau mungkin menuju ke arah yang salah, problem solver telah mencapai tujuan pertama dan siap menuju tujuan berikutnya. Berikutnya nih, aku mau kenalin kalian pada teman-temanku yang lain. Mereka adalah Hana, Alan, dan Carlo. Masing-masing punya keistimewaan loh guys. Pada suatu hari, mereka membuka bisnis yang sama, yaitu jualan handphone. Masing-masing bisa menjual 10 handphone per bulan. Bisnis Hana meningkat sebesar 1% setiap bulan, sementara Alan meningkat 5%, dan Carlo meningkat 10%. Kira-kira nih guys, gimana penjualan handphone mereka dalam 3 tahun ke depan? 3 years later. Ternyata guys, setelah 3 tahun, penjualan Hana jadi 14 handphone setiap bulannya. Penjualan Alan jadi 58 handphone. Sedangkan Carlo jadi 309 handphone setiap bulan. Alan menjual lebih banyak 5 kali lipat daripada Hana. Carlo menjual 22 kali lipat lebih banyak daripada Hana. Carlo pasti akan membutuhkan toko handphone yang lebih besar untuk menjual 309 handphonenya setiap bulan. Itu baru perbedaannya dalam waktu 3 tahun loh guys. Gimana kalau waktu yang lebih lama lagi, 10 tahun atau bahkan 30 tahun? Tahu nggak guys, siapakah mereka? Hana adalah nona penggerutu, nona pemimpi, dan tuan pengkritik. Alan adalah tuan ambisius, sedangkan Carlo adalah problem solver. Melalui pengalaman sukses dan gagal, Carlo telah berhasil meningkatkan keterampilan problem solvingnya, mengasah dan mengembangkannya. Carlo telah membuat bisnis yang hebat dan melambung tinggi meninggalkan pesaingnya. Nah, kalau kalian menyimak sampai di sesi ini, berarti selamat, kalian telah berada di akhir kelas 1 tentang siapakah Anda. Di video berikutnya nih, di kelas 2 tentang dasar-dasar pemecahan masalah, kita akan memecahkan kasus yang sederhana. Kemudian di video-video berikutnya, kasus-kasusnya akan semakin rumit. Dan pastinya, kasus-kasus ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan coba melakukan pendekatan teknik problem solving dan tools sederhana untuk menyelesaikan setiap kasus. Nantikan video berikutnya ya guys. Oke, sampai di sini dulu. Salam sukses buat kalian, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah.